Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan biologi emang dahsyat. Dan kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fotosintesis. Namun sebelum kita mulai pembahasan kita, jangan lupa bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Oke, kita langsung saja membahas tentang fotosintesis. Fotosintesis tersusun dari dua kata, yaitu foto yang artinya cahaya atau energi cahaya. Sintesis artinya adalah pembentukan makanan atau pembentukan glukosa atau pembentukan C6H12O6. Jadi fotosintesis adalah pembentukan makanan atau pembentukan glukosa atau pembentukan C6H12O6 yang dibantu dengan energi cahaya. Fotosintesis seperti kita ketahui bersama itu terjadinya di daun ya. Di mana pada bagian daun ini ada banyak jaringan dan di sini kamu lihat ada yang namanya jaringan palisade atau jaringan tiang karena berdiri seperti tiang seperti ini. Dan di sinilah sebagai tempat utama terjadinya proses fotosintesis. Kenapa tempat utama? Karena di sini paling banyak mengandung klorofil. Sedangkan tempat kedua adalah jaringan spons atau jaringan bunga karang. Dan ini memiliki cukup banyak klorofil juga. Ciri khas dari jaringan bunga karang ini terdapat banyak rongga udara di sana. Oke, kenapa klorofil? Kita tahu bahwa klorofil adalah zat hijau daun dan klorofil itu berada dalam satu tempat yang disebut dengan nama kloroplas. Dan ini gambar dari kloroplas. Kloroplas adalah organel yang memiliki dua membran, membran luar dan membran dalam. Dan di dalamnya itu terdapat cairan yang berwarna kuning ini disebut dengan nama stroma. Oke, stroma. Dan di dalam stroma terdapat bulatan seperti ini disebut dengan nama tilakoid. Tilakoid. Dan apabila tilakoidnya bertumpuk-tumpuk maka disebut dengan nama grana atau granum. Oke ya. Dan kalian bisa mengingat bahwa fotosintesis itu terjadi melalui dua tahap. Ada yang namanya tahapan reaksi terang dan ada yang disebut dengan nama reaksi gelap. Dan kamu bisa hafalkan dengan cara beda. Granat strong. Grana adalah tempat reaksi terang. Grana atau tilakoid tempat reaksi terang. Sedangkan stroma adalah tempat terjadinya reaksi gelap. Oke, kita bahas selanjutnya. Secara singkat, proses fotosintesis adalah sebagai berikut. Ada bahan yang dibutuhkan berupa 6CO2 dan 6H2O. Dibutuhkan energi untuk merubah bahan-bahan ini menjadi produk yang berupa C6H12O6 atau glukosa. Dan dilepaskan 6 oksigen ke udara. Secara sederhana, prosesnya adalah seperti pada bagian berikut. Yang pertama adalah klorofil akan menyerap cahaya sinar matahari. Di beberapa literatur, cahaya yang diserap adalah merah dan nila. Dan di beberapa literatur menyebutkan cahaya merah dan biru. Ya, jadi nanti tergantung pada soal apakah merah nila ataukah merah biru. Dengan menyerap energi sinar matahari atau cahaya, maka klorofil akan aktif, teraktivasi, atau klorofilnya akan mengandung elektron. Nah, dalam proses di reaksi terang ini, ada proses yang disebut dengan nama fotolisis. Fotolisis, yaitu proses pemecahan cahaya dengan yang terjadi pada klorofil ya. Pusat yang namanya fotosistem.
Nanti kita akan bahas lebih detailnya tentang fotosistem berikut ini setelah berikut, di mana terjadi pemecahan H2O menjadi 12H+, kemudian akan ada oksigen yang dilepaskan ke atmosfer sebagai produk, kemudian ada fosfat berenergi tinggi. Sehingga dihasilkan 12 ATP, ini produk ya, dan dihasilkan 12 NADPH. Kedua produk ini akan menuju ke reaksi gelap. Oke. Di reaksi gelap yang terjadi pada stroma, tahapan yang pertama adalah karbon dioksida sebagai bahan akan ditangkap oleh 6 RuBP. Apa itu RuBP? RuBP adalah ribulosa bifosfat. Ribulosa dengan 2 fosfat. Atau di beberapa literatur disebutkan RuDP. Ribulosa difosfat. Baik B atau D artinya sama-sama 2 fosfat. Ya. Dan dia mengikat CO2 sehingga terbentuklah yang namanya 12 PGA. 12 fosfogliserat asid. Gugusnya asid atau asam. Nah, 12 PGA ini akan menangkap energi, fosfat berenergi tinggi, Pi, dan mendapatkan asupan H+, sehingga terbentuklah 12 pegal atau 12 PGAL atau 12 fosfogliserat aldehid. Gugusnya sudah berubah menjadi tadinya asid menjadi aldehid. 12 pegal ini kemudian terbagi menjadi dua. Dua pegal membentuk glukosa C6H12O6 dengan proses yang disebut dengan fosforilisasi glukosa, dan 10 pegal akan melakukan regenerasi untuk membentuk kembali RuBP. Nah, ini adalah reaksi gelap. Tahapannya ada fiksasi karbon, penangkapan karbon, ada fosforilasi glukosa, dan ada regenerasi atau pembentukan kembali RuBP atau RuDP. Kalian bisa hafalkan dengan cara beda. Ruby, epoco, sampai pegal. Ya, 2 pegal membentuk glukosa, 10 pegal membentuk kembali RuBP. Kemudian fotosistem kita akan lebih detailkan lagi. Kalau ini tadi hanya bagiannya saja. Kita lihat fotosistem pada reaksi terang. Dan ini adalah fotosistem di mana cahaya akan ditangkap oleh klorofil, kemudian akan dirubah menjadi energi kimia, sehingga terbentuk elektron ya. Elektron akan dipindahkan dari satu klorofil ke klorofil yang lain sampai kepada pusat reaksi di fotosistem 2, yaitu klorofil yang memiliki panjang gelombang 680, P680. Nah, di sini terjadi pemecahan H2O, pemecahan molekul air, membentuk H+ dan oksigen. H+ nanti akan beralih ke sini, ya. Kemudian oksigen akan dilepaskan ke atmosfer. Akan dilepaskan ke udara. Dihasilkan elektron. Elektron kemudian masuk lagi ke pusat fotosistem 2 di klorofil P680. P680 itu akan mengikat cahaya berwarna merah. Kemudian elektron akan dihantarkan kepada primary electron acceptor. Kemudian dari primary electron acceptor akan diberikan kepada akseptor selanjutnya yang disebut dengan nama plastoquinone atau PQ. Dari plastoquinone kemudian diarahkan atau dihantarkan menuju ke sitokrom kompleks, dan disinilah kemudian akan dihasilkan yang namanya ATP. Ya, ATP tadi, 12 ATP ini dihasilkan pada sitokrom kompleks.
Lalu elektron akan dibawa oleh akseptor selanjutnya yaitu plastosianin menuju ke fotosistem 1. Fotosistem 1 dan di sini pun sama terjadi penangkapan cahaya kemudian dihantarkan ke pusat fotosistem 1 yaitu klorofil P700. Dia akan menangkap cahaya berwarna merah tua ya atau sangat merah kalau di beberapa literatur disebutkan seperti itu. Lalu elektron kembali akan dihantarkan menuju ke primary electron acceptor. Dari primary electron acceptor dibawa menuju ke akseptor selanjutnya yaitu ferredoxin dan akhirnya akseptor sampailah di tujuan terakhir yaitu di NADP+ reduktase. Dan disinilah diikatnya H+ oleh NADP+ membentuk yang namanya NADH. Dan seperti tadi sudah saya sampaikan, NADPH dan ATP akan digunakan di reaksi gelap. Dan fotosistem ini disebut dengan nama fotosistem non-siklik. Artinya tidak ada siklus, tidak ada perputaran. Dan melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Dimulai dari fotosistem 1 menuju ke dimulai dari fotosistem 2 menuju ke fotosistem 1. Ada lagi fotosistem yang disebut dengan nama siklik, tapi dia hanya melibatkan fotosistem 1 saja. Tidak melibatkan fotosistem 2. Karena tidak melibatkan fotosistem 2, maka tidak ada proses fotolisis di sini. Tidak ada pemecahan H2O untuk menghasilkan oksigen dan H+. Ya. Karena tidak dihasilkan H+, otomatis di sini tidak akan dihasilkan NADPH. Jadi pada bagian ini, pada siklus siklik ini hanya dihasilkan elektron dan ATP saja. Ya, hanya dihasilkan elektron dan ATP saja. Cahaya akan ditangkap oleh oleh klorofil. Kemudian di P700 ini elektron akan diberikan kepada primary acceptor. Kemudian disampaikan ke ferredoxin. Ferredoxin kemudian menyerahkan elektron ke sitokom kompleks. Dan akhirnya dibentuklah ATP. Kemudian elektron dibawa oleh plastosianin menuju ke pusat fotosistem 1 yaitu P700 kembali. Inilah yang disebut dengan fotosistem siklik atau bersiklus atau berputar. Oke, demikian penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Silakan difahami apabila ada yang perlu ditanyakan bisa kalian tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.